Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiha Anissa Urjana dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam IAIN Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling sebaya. Bimbingan konseling sebaya menurut Tindak dan Gray mengartikan konseling sebaya atau peer counseling adalah bentuk pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang-orang non-profesional yang menjalankan suatu peranan atau tugas membantu orang lain sebayanya. Istilah sebaya menunjukkan kepada pengertian bahwa seseorang yang menjalankan peran membantu itu adalah yang usianya kurang lebih sama dengan orang-orang yang dilayani. Nah, orang yang diberi peranan menjalankan tugas konseling sebaya disebut dengan konselor sebaya. Menurut Sexton mengartikan, peer counseling is a process by which one person is helped by another who has had similar or related experiences. Berdasarkan definisi Sexton tersebut, istilah konseling sebaya berarti proses bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang memiliki kesamaan pengalaman dan latar. Konselor sebaya sendiri oleh Sexton disebut sebagai unique position to assist another disabled individual with dealing with life issue. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan beberapa unsur penting dalam pengertian konseling sebaya. Yang pertama, sebagai usaha pemberian bantuan yang bersifat interpersonal. Yang kedua, dilakukan oleh orang non-profesional atau pra-profesional, disebut konselor sebaya. Yang ketiga, pemberian dan penerima bantuan adalah orang-orang yang relatif seusia atau memiliki kesamaan latar. Dan yang terakhir, pelaksanaannya di bawah supervisi konselor yang berkualifikasi. Oke, selanjutnya yaitu untuk bisa menjalankan tugas sebagai konselor sebaya, perlu dilakukan proses rekrutmen yang baik agar dapat dipilih calon siswa yang tepat. Tidak semua siswa memiliki kapasitas dan kualitas pribadi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas-tugas konseling sebaya. Beberapa pribadi yang dianggap penting dipenuhi oleh siswa yang akan diangkat menjadi konselor sebaya. Beberapa karakteristik tersebut, yang pertama, memiliki relasi sosial yang relatif luas, khususnya di kalangan siswa, bukan mereka yang terisolasi dari pergaulan mahasiswa. Yang kedua, memiliki pribadi yang kuat, tenang, luas, supel, terbuka, rajin, dan ulet. Yang ketiga, memiliki kepekaan dan perhatian yang tinggi terhadap problem orang. Dan yang keempat, memiliki prestasi lain, akademik yang relatif tinggi, meski tak harus yang tertinggi, bukan mereka yang prestasi akademiknya sangat rendah. Dan yang terakhir, yaitu memiliki kapasitas intelektual yang memadai, cerdas, kreatif, dan bermotif berprestasi tinggi. Oke, selanjutnya yaitu prosedur rekrutmen. Pemilihan calon konselor sebaya dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, melalui pengumuman. Konselor sekolah dapat membuat pengumuman dan menyampaikan kepada siswa mengenai adanya kesempatan untuk menjadi konselor sebaya. Yang kedua, penunjukan dan rekomendasi. Siswa yang dipandang potensial dan memiliki karakteristik yang memenuhi kriteria calon konselor sebaya juga dapat direkrut. Yang ketiga, pilihan teman-teman dari masing-masing kelas. Nah, calon konselor sebaya dapat juga direkrut berdasarkan pilihan dari teman-teman kelasnya. Karena apa? Karena teman-teman sekelas tentu lebih paham pada karakter teman-teman sekelasnya. Yang keempat, penggunaan prosedur asesmen tes atau non-tes. Menemukan calon konselor sebaya yang lebih tepat dimungkinkan juga diketahui dengan penggunaan asesmen, baik tes ataupun non-tes. Selanjutnya yaitu pelatihan konselor sebaya program. Nah, program pelatihan bagi calon konselor sebaya bertujuan untuk melengkapi calon konselor sebaya dengan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas konseling sebaya secara lebih efektif di sekolah. Nah, program pelatihan ini merupakan bagian penting yang bisa dipisahkan dari penyelenggaraannya konseling sebaya di sekolah. Keterampilan dalam model ini melibatkan 6 perilaku esensial. Yang pertama, penjelasan ringkas dari pelatih mengenai isi keterampilan yang akan dilatih. Yang kedua, pemberian contoh atau simulasi oleh pelatih tentang cara menggunakan keterampilan itu, diikuti diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, praktik penggunaan keterampilan oleh peserta. Di sini, peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil beranggotakan 3 atau 5 peserta.
Nah, di setiap kelompok kecil ini, peserta bergantian melaksanakan 3 peran, yaitu sebagai konselor sebaya, konseling sebaya, dan pengamat. Yang keempat, pemberian balikan terhadap penampilan pemeran konselor sebaya dalam praktik penggunaan keterampilan berdasarkan catatan pemeran konseling sebaya, pengamat, dan pelatih. Dan yang terakhir yaitu pemberian tugas luar kelas atau pekerjaan rumah berupa penajaman praktik keterampilan yang telah dipelajari dan menyiapkan diri untuk praktik keterampilan pada sesi pelatihan berikutnya. Oke, baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.